mencoba menjelaskan mengenai software quality assessment atau SQA. Software quality assurance itu banyak pengertiannya, tapi di sini saya menggunakan pengertian berdasarkan IEE bahwa software quality assurance itu merupakan pola terencana dan sistematis, dan semua tindakan diperlukan untuk menyediakan kepercayaan yang cukup bahwa item yang kita buat itu sesuai dengan persyaratan teknis yang sudah ditentukan, atau suatu kegiatan yang dirancang untuk mengevaluasi proses di mana produk dikembangkan atau diproduksi. Nah, tujuan dari SQA ini sebenarnya mengacu pada aspek fungsional, aspek manajerial dan ekonomi, di mana dari ketiga aspek ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dan pemeliharaan perangkat lunak. Secara pengembangan perangkat lunak, tujuan dari SQA ini ada tiga, yaitu pertama, memastikan acceptance level of confidence dapat sesuai dengan persyaratan teknis fungsional. Kedua, memastikan bahwa perangkat lunak sesuai dengan penjadwalan manajerial. Dan ketiga, menginisiasi dan mengelola kegiatan untuk meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak. Nah, sedangkan berdasarkan pemeliharaan perangkat lunaknya yang berorientasi produk, terdapat tiga tujuan juga. Yang pasti pertama itu memastikan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan persyaratan teknis sama, terus memastikan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan manajerial penjadwalan, dan ketiga mengelola kegiatan untuk meningkatkan efisiensi maintenance. Nah, di sini software quality factor ini sebenarnya kualitas itu kan sebenarnya susah untuk diukur, sehingga banyak peneliti yang membreakdown produk software itu menjadi atribut-atribut. Atribut ini biasanya disebut dengan quality attribute atau quality factor. Di sini saya coba menjelaskan tiga model yang biasa digunakan, yaitu McCall quality model dan Bowen quality model serta Probst plus model. Nah, di sini McCall quality model mengklasifikasikan quality software itu menjadi 11 atribut, di mana dari 11 atribut itu dikategorikan menjadi 3 buah faktor, yaitu product operation factor, product revision factor, dan product transition factor. Nah, ini product operation factor itu terdiri dari atribut correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Nah, correctness itu merupakan sehingga berhubungan dengan modul-modul yang kita buat itu sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Reliability itu berhubungan dengan kegagalan dalam menyediakan servis atau layanan. Pada tahap ini ditentukan maksimal kegagalan yang diterima, maksimum sistem tingkat kegagalan maksimum sistem perangkat lunak yang diizinkan. Kemudian efisiensi ini berhubungan dengan resource hardware. Integritas itu berhubungan dengan keamanan, misalnya siapa saja yang bisa login atau user ini memiliki akses kemana saja atau ini. Kemudian ada usability, di sini berhubungan dengan ruang lingkup sumber daya. Kemudian ada product revision factor, terdiri dari maintenance ability, flexibility, dan testability. Maintenance ability itu menentukan upaya yang diperlukan pengguna dalam pemeliharaan, mengidentifikasi masalah, terus memperbaiki kegagalan serta merevisi koreksi masalah. Kemudian flexibility itu mendukung kegiatan pemeliharaan, terus testability, pengujian sistem. Nah, kemudian masuk ke product transition software, terdiri dari portability, reusability, dan interoperability. Portability ini berhubungan dengan adaptasi perangkat lunak kita terhadap environment lain. Misalnya kalau kita buat aplikasi untuk Windows itu bisa digunakan, itu mudah untuk dipindahkan ke dalam environment lain, misalnya seperti Linux atau Mac atau itu. Reusability ini berhubungan dengan modul-modul yang sedang dikembangkan. Misalnya modul-modul yang sudah dikembangkan itu bisa digunakan tidak untuk proyek-proyek ke depan. Kemudian ada interoperability. Nah, ini
ini dilihat sistem dapat beroperasi dan berkomunikasi dengan sistem lain. Nah, kemudian ada kemudian masuk ke dalam BOEM quality model. Pada dalam tingkatan tertingginya, BOEM menetapkan 3 penggunaan utama, yaitu as is utility, maintainability, dan portability. As is utility ini sebenarnya dibagi lagi menjadi 3 atribut, yaitu dari usability, terus reliability, dan efisiensi. Maintainability itu mengidentifikasi apa yang perlu diubah, portability kemudian mengubah perangkat lunak. Kemudian secara ininya dari yang tadi itu sebenarnya dibagi lagi kan menjadi 7, yaitu dari portability, reliability, efisiensi, usability, testability, understandability, flexibility. Nah, kemudian ada yang namanya PRUS model. PRUS model ini sebenarnya singkatan dari F-nya itu functionality, salah balikan di atas tulisnya. Terus kemudian usability, reliability, usability, performance, supportability, dan plus. Nah, fungsional itu persyaratan fungsional itu kan seluruh sistem yang diharapkan itu dapat dijelaskan. Kemudian usability termasuk melihat, menangkap, dan menyatakan kebutuhan didasarkan pada permasalahan user interface. Misalnya isu-isu seperti aksesibilitas, estetika interface, konsistensi dalam antar muka. Kemudian ada reliability itu tadi sudah ini. Kemudian yang ini tuh yang penting tuh sebenarnya plusnya merupakan singkatan dari plus, di mana kita itu diizinkan untuk memberikan constraint terhadap spesifikasi, termasuk desain, implementasi, interface, dan kendala-kendala fisiknya. Nah, kemudian ada software quality testing. Untuk mengetahui software itu berkualitas, kita harus melakukan testing. Biasanya ada 2 strategi utama, yaitu big bang testing dan incremental testing. Big bang testing itu merupakan di mana misalnya suatu produk package-nya sudah jadi, baru kita melakukan testing. Sedangkan kalau incremental testing itu masih dalam berupa modul-modul, kita sudah melakukan testing. Nah, biasanya ada lagi sebenarnya yang ada top down, terus bottom up, terus dasar karakteristiknya juga dibagi menjadi black box dan white box. Nah, ini software quality test biasanya sebenarnya dibagi menjadi 3 kategori, di mana untuk operasi itu kualitas yang harus kita cek adalah correctness-nya, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Yang kita lihat dari sini, correctness itu yang dicari untuk menentukan keakurasian dari output, keakurasian dari data, kemudian keakurasian dari dokumen, availability-nya, data prosesnya, serta coding dan dokumentasi standarnya. Nah, di sini tes yang dilakukan, output correctness test, document test, availability test, data processing calculation correctness test, software qualification test. Pokoknya setiap ininya ada tes-tesnya yang dimana kalau dijelaskan itu panjang, terus toolsnya juga banyak. Nah, jadi kesimpulannya, SKI itu mengetahui bahwa software yang telah dibuat itu sudah sesuai belum dengan standar spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Kemudian banyak model yang digunakan, tapi sekarang tuh yang paling populer tuh yang digunakan adalah PRUS. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.